I sing in praise of God. God's love is true and precious, leading us on life's bright path. I've tasted the love so sweet, I will love God forever. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, tak terasa ya, hari ini, hari Minggu ini tanggal 26 September 2021, kita telah memasuki minggu terakhir di bulan September. Itu berarti jika Tuhan berkenan, minggu depan kita akan masuk di bulan Oktober. Ya, puji Tuhan adik-adik ya. Nah, bagaimana aktivitas adik-adik sepanjang minggu ini? Wah, ada yang bermain di rumah. Oh iya, kakak dengar bahwa adik-adik yang sudah sekolah sudah mulai aktif sekolah ya, dari Senin sampai Jumat. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan menjawab doa kita sehingga kita kembali dapat bersekolah. Ya, saatnya hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Ya, adik-adik, mari kita satu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali melaksanakan sekolah minggu online. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Berkatilah kami pada saat ini ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang adalah kebenaran. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, baik adik-adik kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari Bilangan 22. Bilangan 22 ayatnya yang kedua sampai 20. Bilangan 22 ayat 2 sampai 20 ya. Ya, dan kalau adik-adik sudah menemukan bacaan kita, biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan masuk dalam doa firman, dan doa firman ini kita bawakan melalui lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Amin. Ya, baik adik-adik kekasih, kita akan membaca firman Tuhan kita dari Bilangan 22. Bilangan 22 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ya, Lembaga Alkitab memberi judul Balak memanggil Bileam. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor kepada Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah, ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku,
sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai ke Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawaban kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman, "Siapakah orang-orang yang sama-sama dengan engkau itu?" Dan berkatalah Bileam kepada Allah, "Balak bin Sipor, raja Moab, mengutus orang-orang kepadaku dengan pesan, 'Ketahuilah, ada bangsa yang luar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapalah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka.' Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, 'Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati.' Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, 'Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu.' Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, 'Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami.' Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, 'Beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku.' Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, 'Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu, yang kecil atau yang besar, yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku.' Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, 'Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan.'" Nah, adik-adik yang kekasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebelum Kak Kavin lebih lanjut bercerita tentang apa yang kita baca tadi, Kak Kavin mau tanya dulu, ya, pernah tidak kamu diperintahkan sama papa, mama untuk tidak keluar rumah selama mereka tidak ada di rumah? Ada yang pernah? Ya, misalnya mungkin mamanya dengan papanya mau pergi, udah malam ini kan, mereka mau pergi ke acara pesta perkawinan mungkin, dan mereka berpesan, "Jangan keluar rumah ya, ini sudah malam, mama sama papa mau pergi sebentar saja, nanti cepat pulang kok." Nah, kira-kira adik-adik, setelah mama dan papanya pergi,
Tiba-tiba ada teman-teman yang datang memanggil untuk mengajak keluar rumah untuk bermain bersama-sama dengan mereka. Apa yang adik-adik lakukan pada saat itu? Apakah mengindahkan perkataan mama dan papa atau mengikuti ajakan teman? Ada yang bisa jawab? Ya, pintar sekali. Harus tetap mengikuti saran papa dan mama untuk tidak keluar rumah. Walaupun temannya mengajak dengan janji-janji bahwa kita akan bermain ini, ada banyak kue, ada banyak permen, tetapi yang harus kita ikuti adalah perkataan papa dan mama yang tadinya melarang kita untuk tidak keluar rumah, ya. Dan itu juga untuk kebahagiaan adik-adik, ya. Nah, seperti cerita kita di minggu ini adik-adik tentang taat, ya. Adik-adik, seperti bacaan kita tadi dari Alkitab, ada seorang raja Moab yang bernama Balak bin Sipor. Dia ini sangat ketakutan melihat kedatangan bangsa Israel. Kenapa sampai dia ketakutan? Ya, karena dia sudah mendengar bahwa bangsa ini sudah mengalahkan bangsa Amori. Ya, Balak lalu mengumpulkan tua-tua dan penasehat kerajaan di istananya. Karena dia sudah mendengar bahwa bangsa Israel ini sudah mendekat dengan kerajaannya, maka dia memanggil tua-tua dan penasehat-penasehat kerajaan di istananya. Ya, lalu Raja Balak mengatakan kepada tua-tua dan penasehat istana. Ya, kata Raja Balak seperti ini. Para tetuaku sekalian, bangsa Israel sudah mendekati kerajaan kita. Jumlah mereka sangat banyak dibandingkan dengan bangsa kita. Bangsa Israel sangatlah kuat. Bangsa Amori sudah mereka kalahkan. Ya, jadi bangsa Israel dapat mengalahkan bangsa Moab dengan mudah. Apa yang harus kita perbuat menghadapi bangsa Israel ini? Ya, begitu kata Raja Balak ini kepada tua-tua dan serta penasehat istana, ya adik-adik. Dan akhirnya Balak dan para tua-tua bangsa Moab berunding adik-adik. Mereka mencari cara agar dapat bertahan dari serangan bangsa Israel. Nah, dan mereka lalu bersepakat untuk meminta bantuan kepada Bileam. Bileam seorang penenung dari Petor, yaitu sebuah daerah di tepi sungai Efrat. Ya. Nah, adik-adik, Balak langsung memanggil seseorang untuk diutus menemui dan meminta bantuan kepada Bileam. Ya, dan katanya, "Tuanku Bileam, saya adalah utusan dari Raja Balak dari Moab. Raja Balak hendak menyampaikan pesan kepada tuanku. Inilah pesan Raja Balak. Ada sebuah bangsa keluar dari Mesir yang jumlahnya sangat banyak. Dan kini mereka sedang berkemah di dekat tanah Moab. Bangsa itu sangat kuat dan bangsa kami tidak akan kuat untuk menghadapinya." Ya, itu kata orang yang sudah disuruh oleh Raja Moab, ya, kepada Bapak Bileam tadi, ya. Dan kata mereka lagi, tidak mungkin bangsa Moab mengalahkan dan menghalau bangsa itu dari tanah kami. Maka tolonglah kami, datanglah ke negeri kami, kutuklah bangsa itu, karena kami tahu setiap orang yang kau berkati akan beroleh berkat, dan setiap orang yang kau kutuk akan beroleh kutuk. Lalu Bileam menjawab kepada utusan Raja Balak, katanya, "Bermalamlah kalian di sini.
Aku akan menunggu firman Tuhan untuk menjawab permintaanmu itu. Maka bermalamlah utusan Raja Balak dari Moab itu di tempat kediaman Bileam. Ya. Nah, adik-adik, malam itu Tuhan datang kepada Bileam dan berfirman, "Siapakah orang yang bermalam di tempat kediamanmu?" Lalu Bileam berkata kepada Tuhan, "Mereka adalah utusan Balak bin Sipor dari kerajaan Moab. Mereka takut karena ada bangsa yang keluar dari tanah Mesir yang jumlahnya sangat banyak berkemah di dekat mereka." Ya, Raja Moab itu meminta agar aku mengutuk bangsa itu. Lalu apa jawab Tuhan, adik-adik? Ya, Tuhan berfirman kepada Bileam, "Janganlah pergi bersama-sama dengan mereka. Jangan kau kutuk bangsa itu, karena bangsa itu telah kuberkati." Ya, jadi Tuhan melarang Bileam untuk mengikuti perintah Raja Balak. Ya, karena bangsa Israel ini sudah diberkati. Ya, nah adik-adik, malam berlalu dan pagi pun datang. Matahari bersinar terang menerangi bumi. Para utusan Raja Balak ingin segera mendengar jawaban Bileam atas permintaan mereka. Nah, kata utusan raja, "Tuan Bileam, kami sudah menunggu jawaban Tuan semalaman. Sekarang bagaimana jawaban Tuan atas permintaan Raja Balak?" Lalu kata Bileam, "Pulanglah dan sampaikan kepada Raja Balak, aku tidak akan pergi bersama kalian dan mengutuk bangsa itu, karena Tuhan tidak mengizinkan aku. Maka pergilah bersama-sama kalian." Para utusan raja itu segera bergegas kembali ke Moab dan melapor kepada Raja Balak. Nah, adik-adik, setelah utusan raja sampai ke Moab dan bertemu dengan Raja Balak, mereka menyampaikan pesan Bileam bahwa Tuan Bileam menolak permintaan tuanku raja untuk datang ke negeri Moab dan menolak untuk mengutuk bangsa itu. Lalu adik-adik, Raja Balak tidak mau menyerah saat itu. Dia kembali menyuruh orang-orang suruhannya untuk kembali menemui Bileam dengan berkata, "Pergilah kembali kalian kepada Bileam, katakan kepadanya, aku akan menghadiahi engkau harta yang banyak dan mengabulkan segala keinginanmu, asal engkau mau datang ke negeri Moab." Ya, sampai saat ini Raja Balak dia tidak mau menyerah, adik-adik. Dia kembali menyuruh suruhannya untuk kembali ke Bileam menyampaikan hal yang serupa dengan menjanjikan hadiah lebih banyak lagi dan mau mengikuti keinginan Tuan Bileam ini. Ya, adik-adik, maka berangkatlah kembali utusan raja ke kediaman Bileam dan menyampaikan apa yang dikatakan Raja Balak. Dan mereka yakin kalau kali ini Bileam pasti mau menuruti mereka, karena dijanjikan harta serta akan diikuti segala keinginannya. Jadi mereka yakin, wah pasti ini Bileam mau mengikuti kita, karena raja sudah mau memberikan dia hadiah, banyak hadiah, mau memberikan harta sebanyak-banyaknya dan mau mengikuti apa kemauan Bileam. Ya, pikiran mereka seperti itu. Nah, adik-adik tahu tidak apa jawaban Bileam pada saat itu? Ayo, ada yang tahu? Apakah Bileam mau mengikuti perkataan Raja Balak setelah dijanjikan hadiah yang begitu banyak? Ya, pasti adik-adik sudah menjawab di rumah ya masing-masing bahwa Tuan Bileam tidak, ya dia tidak mau mengikuti, tetap tidak mau mengikuti perintah dari Raja Balak, ya. Beliau tetap menolak apa kemauan Raja Balak.
meskipun dijanjikan hadiah yang banyak dan akan diikuti segala keinginannya, ya. Ya adik-adik, kenapa Bileak menolak? Kenapa Bileak menolak? Ya, karena Bileak meskipun dia seorang penenung, tapi dia taat kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, dia patuh kepada perintah Tuhan yang mengatakan bahwa jangan pergi bersama-sama dengan mereka, ya. Dan jangan mengutuki bangsa itu. Ya, dia taat, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Makanya dia tolak semua apa yang dijanjikan oleh Raja Balak. Dia dijanjikan hadiah yang banyak, harta yang banyak, kemauannya akan diingini. Dia tolak semua itu karena dia taat kepada perintah Tuhan. Ya, nah adik-adik di sini kita mau diajarkan untuk kita bisa mengikuti seperti ya Bileak tadi yang begitu setia dan taat kepada Tuhan. Nah, begitupun kita adik-adik. Ya, kita harus taat kepada papa, mama, ya, orang-orang tua-tua kita, opa, oma, juga kakak ataupun adik, ya. Ya, terlebih kepada Tuhan, ya. Di sini kita mau diajarkan untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan, ya. Dan Kak Kavin yakin pasti adik-adik senantiasa mau taat kepada Tuhan, taat perintah Tuhan, taat kepada papa dan mama, taat kepada ibu guru dan bapak guru di sekolah, juga kepada kakak sekolah, ya kakak sekolah minggu, ya. Ya, oke adik-adik yang kekasih, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, begitu banyak berkat Tuhan yang selalu kita rasakan dalam hidup kita. Kita memiliki keluarga kita memiliki teman-teman kita merasakan kesehatan, kita merasakan kekuatan, kita boleh bersekolah, dan banyak lagi berkat-berkat Tuhan. Pada saat ini, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan untuk segala berkat-Nya. Kita akan memberikan persembahan. Mari sambil memberikan persembahan kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita memakai gerakan ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Baik adik-adik yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk taat pada perintah-Mu, tidak melawan orang tua, mematuhi bapak dan ibu guru di sekolah, serta kakak-kakak di sekolah minggu. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mau mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam bentuk live streaming ya Tuhan, tetapi hamba-Mu percaya kalau adik-adik kekasih semua masih penuh dengan sukacita, mau datang beribadah, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di sorga,
kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kekasih kami ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan buat mereka di dalam mendidik kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, sertai mereka, sertai berkati akan pekerjaan mereka ya Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu tiap hari bagi kedua orang tua kekasih kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat Ibu Pendeta kami beserta suami dan anak-anak. Engkau berkati akan keluarga Ibu Pendeta kami, senantiasa berikan kesehatan bagi seluruh isi keluarganya ya Tuhan. Biarlah di dalam tubuh yang sehat beliau dapat melayani kami para jemaatnya di Jemaat Pok Lahiroi ini. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu seluruh Bapak Ibu majelis, berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan sehingga mereka senantiasa dengan sukacita menjalankan pelayanannya di dalam gereja-Mu ini. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, senantiasa Engkau mau memberkati, jauhkan kami dari virus-virus yang mematikan ya Tuhan. Berikan kami semua kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, berkati akan gereja kami, gereja Pok Lahiroi ya Tuhan. Berkati seluruh jemaatnya ya Tuhan. Senantiasa berikan kami kesehatan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, berkati akan pemerintah kami ya Tuhan. Berikan hati bijaksana agar mereka mau memimpin akan negara kami dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami juga sudah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami sudah berikan dapat berguna di pelayanan gereja kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Namun kakak memiliki ayat hafalan. Mari kita menghafal bersama ya. Dari 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a yang berbunyi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Diulang ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Semoga Tuhan Yesus akan menolong kita semua untuk menjadi anak-anaknya yang taat. Kita nyanyikan lagu T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada mama dan papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat.
Adik-adik kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah, Almighty God, we forever worship.